Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pembicaraan kita untuk kali ini setelah kita selesai nizam akhlak dalam Islam, pindah kepada pembicaraan kedua adalah nizam al-ijtima' fil Islam, yaitu sistem kemasyarakatan atau sistem sosial dalam Islam. Sangat indah. Akhlak adalah hiasannya dan isinya, bingkainya adalah masyarakat, ya. Sehingga kita lihat indahnya masyarakat dalam Islam. Pertama, dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun ditegaskan annal ijtima'il insani daruri, bahwa kumpulnya manusia suatu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan. Ini haqaiq tsabitah, masalah yang sangat real di lapangan. Maka dikatakan al-insanu madaniyun bit-taba'. Manusia itu makhluk sosial. Artinya kumpul, interaksi dengan orang harus. Lahir di masyarakat, hidup di masyarakat, dan mati di masyarakat. Maka bahagia kita atau celaka kita sangat ditentukan bagaimana bentuk masyarakat dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Ketika Allah mengatakan waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah saya sanjungan yang jujur setelah kematianku, yang nyanjung adalah masyarakat. Dan ketika Rasulullah mengatakan antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ketika ada orang meninggal dikatakan wajabat, wajib dan wajib lagi. Ya, kenapa wajib-wajib? Karena Anda menyanjungnya maka wajib masuk surga, dan Anda mencaci makinya maka wajib dia masuk neraka. Baik. Wa idza kana mujtama' daruriyyan lil insan min wujudi. Sekarang apa? Kalau masyarakat itu harus ada bagi manusia, tidak ada, maka sebuah nizam merupakan suatu keharusan di masyarakat. Jadi nggak mungkin masyarakat tanpa nizam, nggak mungkin masyarakat bebas berbuat. Ya kalau berbuat sekarang, ya yang kita lihat ini, tapi kebebasan untuk orang kafir ya Pak di negeri kita ya. Quran diinjek-injek, Quran dikit tisu, nggak pernah diungkapkan sebagai ujar kebencian. Ini baru saja ada FB Kristen mengatakan Islam agama kedustaan, kebohongan, Allah bohong, Jibril bohong, ya itu dibiarkan. Tapi gilirannya Islam bela diri kemudian langsung diproses. Ini salah satu contoh ya. Wa illa kana fi dzalika halakuhu. Kalau manusia dibiarkan tanpa aturan maka binasa bagi mereka. Ittaraba hayatuhum. Ya, hidup mereka juga goncang. Yang akhirnya inqila bi mustama'in ila mustama' hayawan. Masyarakat menjadi masyarakat binatang yang seperti kita lihat. Maka harus ada sebuah nizam untuk mustama' yatadhammanul hudud. Ya, ini penting, yatadhammanul hudud. Nizam itu diantaranya adalah ada batasan-batasan allati yajibu ayyaqifa indah jami'. Nizam itu apa? Harus ada batasan-batasan. Orang semua menghormati. Enggak buang sampah sembarangan. Tidak
boleh ngomong sembarangan, ya. Tidak boleh menggunakan hartanya sembarangan. Wa dhawabit al-'amah, pedoman-pedoman umum allati yajibu ayyaltazimu biha sulukihim, yang harus dipegangi semua orang dalam tingkah laku mereka. Maksudnya apa? Ketika ada batasan, ketika ada pedoman-pedoman, hatta yastati'ul 'aisha, sehingga hidup dengan biaman wastiqrar. Pondok itu mestinya duit lupa di mana saja nggak akan apa? Akan hilang. Orang kehilangan barang di mana saja akan ketemu. Bahkan akan ditelepon, akan dikasih tahu. Ya tidak akan merasa takut, tidak akan merasa ini, namanya gitu. Nah kalau tidak ada batasan-batasan, ya sudah, orang nggak akan tenang hidupnya. Baik. Wa idza kana likulli mujtama' nizam. Nah, sekarang kalau setiap masyarakat harus ada nizam, ya. Apa saja nizamnya? Fa inna hadzal nizam la budda lahu min asas. Maka nizam itu perlu ada dasar, perlu ada fondasi. Ada asas, dasar, usul, fondasi-fondasi, afkar, pemikiran, ideologi, yartawihal mujtama. Jadi harus, kalau ada aturan, nah aturan itu harus berdiri di atas konsep hidup, di atas ideologi, di atas pemikiran yang semua masyarakat ridho dengan itu dan berdiri di atas sistem itu, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan tuntutan sistem itu. Nah sekarang, jadi kalau ada nizam harus ada ideologi. Semua nizam masih ada ideologi. Dan kebaikan dan kerusakan sebuah nizam tergantung asasnya. Kalau asas materialistik bisa, ya karena ada sekarang apa nizam materialistik, ya, nizam sosialis, nizam apa sekular yang didasarkan atas apa materi. Jadi orang dihormati karena materi. Yang penting orang punya materi, berkuasa. Ini rusak Indonesia, ya. Jadi ideologi yang mendasari nizam itu penting. Karena apa? Li'annal far'a yatba'ul asla. Karena cabang mengikuti akarnya. Fis sholati wa fasad. Baik dalam kebaikan maupun dalam kerusakan. Baik. Wa idza kana nizamul mustama' qad yakunu shalihan aw fasidan. Kalau sistem masyarakat itu bisa baik atau buruk, sistem konsep hidup bermasyarakat itu bisa baik bisa buruk, tergantung apa? Tergantung apa sistem itu? Dasarnya. Tergantung ideologi yang mendasarinya. Fa inna salahahu wa fasadahu. Maka rusak dan tidaknya sebuah sistem yang nakis ala afrodi wa ta'atharu bihi. Pasti nizam itu akan berpengaruh terhadap individu-individu, dan individu pasti terpengaruh dengan asas tersebut, dengan nizam tersebut. Wa yatahammaluna tabi'atih, dan mereka memikul bebannya. Jadi kalau masyarakat bebas narkoba banyak, apa yang terjadi nanti? Apa bisa kita lepas dari pengaruh buruknya? Kalau masyarakat, contohnya kalau di barat itu apa? Seksual itu kebebasan, apa namanya? Kebebasan seksual adalah hak asasi yang paling dilindungi. Jadi kalau anak bawa pulang ke rumah pacarnya, itu orang tua nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau sampai ngomong, anak lapor polisi, maka orang tuanya diciduk oleh polisi. Coba kalau begitu, terus kira-kira gimana? Ya, jadi apa? Masyarakat nanti ya akan memikul bebannya, sehingga fayas'adu nabihi
yashkun. Maka masyarakat itu akan bahagia dan akan celaka sangat dipengaruhi oleh sebuah nizam. Benar nggak? Benar nggak? Wa ala hadza yajibu ala man yuridul khaira li nafsihi wa li mujtama'ihi. Untuk itu, siapa yang ingin kebahagiaan bagi masyarakatnya atau bagi dirinya, ayyabhatha wa yataharra anil asas. Ya, kalau begitu kita cari asas dulu deh. Asas yang paling bagus apa ya? Nah, ini bicara tentang asas dulu. Asas nizam al-mujtama. Ya. Apa asasnya? Ya. Di sana dikatakan harus perlu ada asas shalih alladzi yajibu ayyahu ma'al nizam wa yas'a li tathbiti hadzal asas. Ya. Jadi kita harus mencari asas yang baik, ya, dan berusaha untuk menguatkan asas tersebut. Ya. Ya. Jadi asas ini harus kita kuatkan. Wa bihadza tatayassara lil afrad subulul khairi was sa'adah, supaya bahagia masyarakat. Nah, ternyata asas itu nggak perlu kita cari sebetulnya dalam Islam, sudah ada. Iya. Wa waqi'al Islam kafan mu'natal bahthi wa taharri an hadzal asas. Realita Islam telah memberikan asas ini, nggak perlu kita cari. Kama kafana mu'tal bahthi an tabi'ati hadzal nizamis salih wa khasaisih. Sebagaimana sistem sudah ada, tidak perlu cari dalam kapitalis, sosialis. Mimma yaj'alul amra sahlan maisuran li bina'il mujtama' as-salih alladhi yas'adu bihin nasu jami'an. Menjaminlah pokoknya pakai Islam bahagia semuanya. Famhuwa idzan, apa kira-kira asasnya? Nah, apa asasnya? Nah, ini baru kita akan bahas. Oke, kita lihat asasnya apa? Asasnya ya adalah akidah Islamiyah. Li'anna al-matlub min insanin yahmilu hadhihi al-aqidah ya'rifa markazahu fil hayati wa alaqatil qawni wal qadhi alladhi min ajli khuliq. Perhatikan, kenapa akidah sebagai asas? Karena pertama kali setiap orang ya wajib mikul akidahnya untuk mengetahui positioning dia dalam kehidupan. Jadi kalau akidah itu menjelaskan kepada kita positioning kita dalam kehidupan apa, hubungan kita dengan alam semesta itu apa, kenapa kita diciptakan. Wahadil aqidah al-muwajjihah li af'alil insan wa suluki wa sa'iri tasarrufatihi. Akidah inilah yang akan mengarahkan manusia dalam kehidupannya dan segala tingkah lakunya. Dan tidak mungkin seseorang lepas dari akidahnya. Wa haitsu innal insana ijtima'iyyun bit-taba' kama qulna. Bagaimana kita katakan manusia itu adalah makhluk sosial. Faminal badihi, inilah manusia adalah makhluk sosial. Maka sesuatu yang merupakan aksiomatis, tahu aksiomatis? Sesuatu yang nggak perlu cari dalilnya, semua orang tahu gitu. Aksiomatis, sesuatu yang sudah langsung diketahui oleh semuanya. Antakunal aqidah hiyal muwajjihah lahu fi bina'i hadzal mujtama'. Akidah itu pengarah masyarakat. Akidah itu pengarah masyarakat. Supaya masyarakat hidupnya untuk apa? Wan nizam alladzi yakhtaru lahu.
Dan akidahlah yang menentukan apa yang dia pilih. Artinya akidah Islamiyah merupakan asas daripada masyarakat Islam. Sehingga semua anggota masyarakat ya, bekerja sesuai dengan akidah tersebut. Sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ya, akidah merupakan tujuan hidup daripada individu. Tujuan hidup daripada masyarakat. Akidah mengarahkan kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Dan masyarakat bersama-sama bekerja diatur sesuai dengan akidah ini. Wa yatarattab 'ala dzalika anna kullu man yahmil hadhil aqidah. Perhatikan ini. Kalau semua orang bekerja dengan akidah, maka semua yang memikul akidah Islam dan komitmen dengan akidah Islam, menjalankan tuntutan akidah Islam, maka orang tersebut berhak menjadi anggota masyarakat tadi. Perhatikan, asas masyarakat Islam apa? Akidah. Siapa yang bekerja untuk akidah? Siapa yang komitmen dengan akidah, maka apa? Ahlan wa sahlan sebagai anggota masyarakat tersebut. Yang memiliki hak dan kewajiban yang warnanya apa? Nggak ditanya. Mungkin warnanya sangat hitam, tapi paling mulia, paling apa? Setia dengan akidah. Mungkin orangnya paling jauh. Jadi dalam hal ini tidak ada pribumi wala pribumi. Non-pribumi. Semuanya yang mengikuti akidah adalah anggota masyarakat tadi. Fayusbihu udwan minhu, jadilah dia anggota masyarakat tersebut. Dan dia waisahimu fi baqaihi wa tahqiqi aghradihi. Dan dia memiliki saham dalam menjaga keutuhannya dan merealisasikan tujuannya. Dan menikmati ya dengan keistimewaannya. Dan memikul beban-bebannya, entah itu jenisnya mana, ya artinya kebangsaannya, istilahnya apa, dia keturunan mana, jenisnya apa, warnanya apa, bahasanya apa, dahnya mana, kerjanya apa. Wal haqiqa anna taqdima hadzal asasi iqamatil mujtama' basyari. Perhatikan, ketika kita mengikat siapa kita adalah tanah dan air. Coba kalau tanah dan air dicampur jadi apa? Kubangan. Kalau ikatan kita ikatan tanah dan air. Tanah dan air itu terbatas. Banyak orang yang bermusuhan gara-gara tanah dan air. Membela tanah air nggak ada masalah, tapi jangan sampai tanah air dijadikan dasar musuh atau bukan musuh, orang kita atau bukan orang kita. Itu kubangan itu, kerbau itu. Tetapi akidah, ya. Maka kalau akidahnya Islam, ya sudah kita. Dan ini adalah sesuatu yang baru bagi dunia. Ya, karena apa? Dulunya belum pernah ada terlintas dalam pikiran mereka. Contohnya, ya, Romawi, Persia, Arab. Dulu asasnya apa? Warna. Maka kalau warnanya tidak putih adalah merupakan orang asing atau anggota masyarakat level keberapa. Pernah terjadi nggak? Jadi orang-orang hitam jadi apa? Jadi apa? Buddha. Ada? Ada. Atau asasnya adalah bangsa. Contohnya apa? Bangsa Yahudi menganggap di luar Yahudi itu sebetulnya babi atau kera, hanya diciptakan bentuknya manusia itu supaya bisa dinikmati oleh Allah. Itu Yahudi pandangan. Ya. Jadi mereka membangun masyarakat atas jenis, ya, bangsa atau suku, kabilah, keturunan, wilayah, sehingga mereka membangun atas asas itu
Ya, apa namanya, hak dan kewajiban. Ya Allah, sudah habis waktunya. Hah? 30 menit juga? Ya Allah. Udahlah, ini berarti ini aja dulu. Kita selesaikan dengan apa? Thaqafah aja deh. Nah, ketika Islam datang dengan nizam yang baru, ya, maka ini merupakan revolusi. Revolusi itu apa? Kemuliaan bagi manusia. Hitam kayak apa? Itu lebih mengalahkan dengan putih. Ketika yang putih nggak baik, yang hitam baik. Dan mengembalikan wawad alil umuri finisobiha. Nggak pantas membangun masyarakat atas dasar jenis keturunan atau kabilah atau wilayah seperti pada zaman jahiliyah. Karena apa? Kita kembalikan. Kenapa tidak boleh atas dasar jenis, atas dasar keturunannya? Li'anna aslul bashar wahid. Karena manusia itu keturunan satu. Wala yumkinu hajba hadhil haqiqah bi ikhtilafin nas bil ansabi wal ajnas. Keturunan Anda apa? Asal usulnya satu, yaitu Nabi Adam. Karena apa? Semua bangsa dan semua kabilah ya, adalah merupakan cabang daripada akar pohon yang satu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari tanah. Wa kadzalika la ma'na littikhadil iklimi asasan lil mujtama' basyari. Jadi kalau kita wilayah iklim atau wilayah nggak pantas. Karena apa? Semua bumi untuk kita semuanya. Allah menciptakan bumi untuk kita semuanya. Sebagai apa? Tanah air kita bersama. Wal arda wadha'aha lil anam. Sebetulnya negara-negara batasan-batasan itu siapa yang bikin? Ingat ya? Siapa yang bikin? Indonesia, Malaysia beda. Siapa yang bikin sebetulnya? Hah? Penjajah sebetulnya. Jadi kita itu sangat terima kasih kepada penjajah yang telah bikin apa? Batas-batas itu. Yang bikin kita yang dulunya satu. Dulu kan apa namanya? Satu kan? Malaysia namanya apa dulu? Dulu apa namanya? Bukan Melayu kan? Melayu kan ini bangsa apa dulu? Nusantara ya. Taib. Jadi kalau bumi tidak boleh, bumi milik kita semuanya kok. Wal arda wadha'aha lil anam. Kalian qabilah, sulalah. Karena apa? Kalau orang sebagai orang Jawa gitu, kira-kira bisa nggak saya merubah jadi orang Sumatera? Lahir saya di Jawa, bukan pilihan saya. Bapak saya orang Jawa, nggak bisa jadi orang Sumatera. Ya. Jadi apa? Batasannya sangat kecil kalau hanya dibatasi qabilah, dibatasi keturunan kecil. Mestinya, ya, yang namanya bangsa itu bisa meluas. Jadi bangsa tertentu tidak akan menjadi bangsa yang lain, walaupun ada dalam Islam, nggak ada masalah. Ya. Tapi sebagai masyarakat Islami, lihat nih, masyarakat Islami adalah masyarakat yang sangat luas. Dikatakan, kalau saya orang Jawa bisa jadi orang Sumatera? Nggak bisa. Kalau saya hitam, kayak saya hitam kayak gini, nggak bisa jadi putih kan? Nggak bisa. Yalah. Itu kan luarnya, aslinya hitam ya tetap hitam kan? Ya. Tetapi yang saya bisa milih, jadi gini, sesuatu apa namanya identitas itu mestinya sesuatu pilihan. Identitas adalah suatu masalah pilihan. Yang bisa milih mau tidak mau itu akidah. Anda mau jadi Islam, milih kan? Kalau Anda ingin menjadi masyarakat Islam, masuklah dalam Islam, sudah jadi. Kalau Anda nggak mau, nah ini dia. Wa man yarfud i'tina
ta'naqi hadhihi al-aqidah fa innal mustama' islami la yarfudhu qabulah. Kalau Anda enggak mau Islam, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sebagai anggota masyarakat Islam. Seperti orang Yahudi kan? Pada zaman Rasul ada enggak? Orang Kristen ada enggak? Yang penting Anda memiliki loyalitas dan ketundukan terhadap nizam Islam. Ya. Dengan cara akdu zimmah. Akdu zimmah itu sebenarnya dalam satu sisi apa? Kemuliaan, karena apa? Anda dilindungi. Jadi ahlu zimmah itu bukan dihinakan sebetulnya, aslinya. Karena apa? Karena Anda tunduk kepada hukum Islam secara umum, walaupun Anda kafir nggak ada masalah, silakan. Maka Anda dilindungi. Zimmahnya tangan. Anda ditanggung, Anda dilindungi. Wa ala hadza. Ya. Jadi apa? Wa fi hadhil halah sayajidu ghairul muslim makanan aminan fi hadzal mustama' al-fikri. Jadi kalau orang di luar Islam ini kan orang di luar Islam gimana? Oh ya, dia dapat perlindungan, dapat rasa aman, mendapatkan keistimewaan, perlindungan terhadap kehormatannya, terhadap hartanya. Maka dikatakan, jadi kalau kita membangun Indonesia atau membangun masyarakat Islam atas asas akidah, apa menzalimi? Tidak ada ya kedzaliman bagi masyarakat Islam terhadap orang yang bukan Islam. Karena tidak ada yang dipaksa ganti agamanya. Ya. La ikraha fiddin. Fuqaha mengatakan hak orang Islam dan orang di luar Islam di masyarakat Islam apa? Lahum malana wa alaihi alaina. Mereka punya hak sebagaimana hak kita, mereka punya kewajiban sebagaimana kewajiban kita. Contohnya real di lapangan semenjak Rasulullah sampai hari ini banyak sekali orang-orang kafir hidup di kalangan kaum muslimin mendapatkan perlindungan yang lebih hebat dibandingkan perlindungan yang diberikan oleh bangsa mereka sendiri. Anda pernah Abu Ubaidah ibn Jarrah pernah menjadi panglima perang pelindung Palestina. Terus khalifah minta untuk pindah beliau dari Palestina tempatnya. Itu yang terjadi. Semua orang Kristen menangis, merengek kepada Abu Ubaidah. Mengapa? Jangan pergi dari kami. Kami siap bayar pajak lebih banyak apa? Karena apa? Kami dilindungi oleh Anda semuanya. Menangis mereka. Jadi Islam itu melindungi. Tidak ada satu negara Islam pun yang memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Ada. Dan tidak ada sepanjang sejarah Islam nih, atau dasar Islam nih, negara Islam, gereja dibakar, nggak ada. Kitab mereka diinjek-injek nggak ada. Tapi kalau orang di luar Islam, kita lihat aja bagaimana Andalus. Filipina dulu itu 100% Islam. Sekarang dulu itu dulu itu mana? Singapura 100% Islam. Dan sekarang kita lihat bagaimana itu. Oke. Ini baru mukadimah ini kelihatannya. Sekarang deh, ini deh sedikit aja. Jadi apa? Asas kita adalah asas akidah. Maka asas akidah di pondok ini ada asas akidah indah banget. Karena semua yang masuk sudah nggak di Jawa wala Sumatera, wala hitam wala putih, semua saudara. Nah sekarang, nata'ij ittikhad aqidah al-islamnya asasan lidhidhalil mujtama. Apa hasil ketika akidah menjadi asas masyarakat? Lihat nih. Ini yang penting kalian pahami, nggak akan masuk ujian ini. Saya masukkan dalam salujian. Masukkan juga nggak apa-apa ya.
Baik, pertama ar-ribatul imani, ikat. Ikatan kita adalah ikatan iman yang jauh lebih kuat daripada ikatan keluarga. Ya'tabil islamul mu'minina bil aqidatil islamiyah ikhwatan fiddin. Islam menilai orang-orang beriman dengan akidah Islam ukhuwatan fiddin, ikhwatan fiddin, persaudaraan atau saudara dalam din. Innamal mu'minuna ikhwah. Al muslim, syuf akhul muslim. Coba Anda bayangkan, ini saudara saya. Anda kakak, ya? Atau ini saudara saya. Nilainya gimana? Dibalik ini saudara saya. Nilainya apa? Tapi sayangnya kalau dengan saudara sekandung aja nggak merasa nilai lebih, ya itu lain bab ya. Itu penyakit dari awal deh. Tapi katakan ini adik saya, apa artinya? Saya rela memberikan semua harta saya untuk dia. Benar nggak? Saya rela, ya, calon saya berikan pada adik saya. Ya. Nggak bisa. Artinya nah itu pasti dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya ngatakan nggak apa-apa lah, saya nggak kuliah, penting adik saya kuliah, begitu kan? Nggak apa-apa lah saya kawinnya saya lambat aja, yang penting adik saya kuliah dulu. Itu ada segitu kan? Itu namanya saya tidak tega, nggak mungkin saya membiarkan adik saya terlantar. Nah itu ketika itu diterapkan, ini saudara saya karena satu akidah, sama perasaannya. Bagaimana kira-kira? Untuk itu, akidah kita benar atau tidak tergantung perasaan kita dengan saudara kita. Apalagi wal ukhuwa al imaniyah a'zam rawabit. Ukhuwa imaniyah itu lebih utama. Wa ala asasihal takunul muwalah. Dan asas iman ada muwalah. Muwalah itu apa? Loyalitas. Jadi siapa adiknya Mus'ab bin Umair itu ngomong dengan, jadi Mus'ab bin Umair itu adiknya itu tertawan dalam perang Badar. Terus ngomong dengan yang nawan, ikat kenceng-kenceng itu adik saya itu. Ikat kenceng-kenceng adik saya itu, ibunya kaya, biar nebusnya besar. Adiknya ngomong, itu yang kau dengan adikmu sendiri, bukan, engkau bukan saudaraku yang ini. Karena adiknya kafir. Ini kita lihat bagaimana kekuatan iman itu mengikat itu, nah gitu. Bukan berarti, lihat ya, bukan berarti kita menolak, enggak bisa saudara seiman kandung. Mestinya saudara kandung kalau satu iman lebih tinggi. Ini satu iman tapi satu daerah, enggak apa-apa, lebih, tapi tidak mendiskriminasikan. Wa hadhihi rawabit ghairu mangqurah wala marfudhah fil Islam. Jadi Anda enggak apa-apalah ada apa namanya yang kalau di pondok itu siapa, ada daerah ini kata orang asalnya dari Solo ini, dan senat atau apa namanya itu, konsulat ya. Jadi konsulat Solo, konsulat ini ada nggak sini? Nggak ada. Ya kalau ada ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh kemudian dijadikan apa? Ya memusuhi yang lain. Nah boleh nggak ikatan-ikatan itu? Boleh. Bisa ala tahmila syai'an min batil. Jadi ikatan-ikatan itu boleh, tetapi tidak boleh ada kebatilan dan tidak boleh mengalahkan ikatan iman dan tuntutannya. Ingat, ikatan imaniyah la taqtadi ittihad ghairal muslimin au idaihim. Ikatan iman ya tidak menuntut ya
melecehkan atau menghina atau merendahkan atau memusuhi selain kaum muslimin. Bahkan ikatan iman ini ya menuntut untuk melindungi di luar orang-orang yang beriman. Kita lihat wala yajmannakum syana'anu qaumin ala alla ya'dilu. Kata orang kafir ya'dilu. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyar antabarruhum. Syuf, tabarruhum, Anda berbuat bir kepada mereka. Tahukah birrul walidain? Sama, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul. Ala man dzalama mu'ahadan. Perhatikan ini. Enggak, ini perlu Anda tahu bahwa ikatan iman itu tidak akan menjadikan Indonesia hancur, bahkan lebih kuat. Ala man dzalama mu'ahadan. Ingat, siapa yang doli orang yang mendapatkan perjanjian damai dengan kaum muslimin, au intaqasahu, atau mengurangi haknya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau membebani di luar kemampuannya, au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil darinya sesuatu tanpa kesenangan hatinya, fa ana khasmu yaumal qiyamah. Jadi musuh Nabi dalam peradilan di akhirat kelak. Fa ana khasmuhu, maka aku lawannya dalam peradilan pada hari kiamat. Yang ketiga, zawalul asabiyah. Apa? Zawalul asabiyah. Hilangnya apa? Asabiyah, fanatik golongan. Nah, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Jadi geng-geng itu kena ini. Bukan golongan Nabi kalau orang mengajak kepada fanatik golongan. Da'uha fa innaha muntinah. Kalian tahu maksudnya? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan, dia adalah bacin, kotor. Bacin. Enggak. Sabab urutnya enggak? Dari sabab urutnya gini. Di situ Ansor dan Muhajirin bersama-sama melakukan perjalanan. Tiba-tiba budaknya orang Ansor, budaknya orang Ansor dan budaknya orang Muhajirin berantem. Biasalah gitu, saling pukul, saling ini. Kemudian ngomong, ya lil Ansor, ya lil Muhajirin, gitu kan? Dipanggil-panggil. Akhirnya memicu keributan. Kata Nabi, da'uha fa innahal muntinah. Biarkan dia, jangan kau turuti itu. Jangan kau melakukan permusuhan gara-gara apa? Masalah-masalah kecil kayak gitu. Sehingga apa? Ansor dan Muhajirin nanti jadi, kalau Ansor Muhajirin kan bagus ya. Kalau kemudian jadi ini kayak ini, budak saya maka saya musuhi saudara saya, itu nanti jadi muntah. Ya. Kita lihat unsur akhaka dzaliman au mazluman. Tolong saudara Anda dalam kondisi zalim maupun terzalimi. Ini kan dulu dipakai oleh apa? Jahiliyah. Tapi apa maksudnya? Rasul mengulangi, ya nolong kalau dalam kondisi apa? Terzalimi, ditolong. Kalau dalam zalim adalah ditahan kezalimannya. Jadi satu apa tadi? Ikatan iman. Siapa saja orangnya, satu iman. Sudah satu apa? Ikan hati. Kedua, tidak ada asabiyah sama sekali. Hilang asabiyahnya. Kalau ada asabiyah berarti bukan Islam. Yang ketiga, taqwallah mizanut tafadul bainan nas. Perhatikan, takwa Allah adalah ukuran keutamaan satu sama lainnya. Yang namanya siapa yang paling VIP itu jadi masalah besar atau kecil di masyarakat? Siapa yang paling mulia itu jadi masalah besar atau masalah kecil? Ada orang merasa mulia ketika apa? Ketika apa? Dunia banyak, betul nggak? Sehingga kalau dunia kecil, gitu. Hasilnya apa? Ngeri sekali.
Tapi dalam Islam orang kaya tidak paling mulia. Tapi yang paling mulia apa? Yang paling takwa. Yang paling menjadikan kekayaannya kebagian orang lain. Dan paling tidak menunjukkan ketakwaannya. Bisa, saya paling mulia karena saya paling takwa. Malah nggak paling takwa kan? Sehingga tidak ada seorang pun menunjukkan kehebatan atas orang lain. Semua berlomba dalam kebaikan dan tidak ada satupun menunjukkan kehebatannya. Karena orang yang paling hebat paling yang tidak menunjukkan kehebatannya. Nah, tidak seperti ini. Kita lihat nih ya, sedikit ya. Kok gimana sih? Nah, kita lihat ini. Ada satu yang, ya, kita lihat bagaimana masyarakat di Indonesia. Di antaranya. Tapi jangan tertawa dulu. Mudah-mudahan. Nah, ini. Mohon maaf, karena agak Inilah masyarakat materialistik yang mudah-mudahan bisa ditayangkan. Oke, kita tayangkan dulu dikit. Muter-muter. Loh, kok nggak mau? Ini biasa, kemarin juga kita ini Kak. Yang usia kalau di tempat kalian. Saya ingin tahu fee Anda berapa ya Pak? Fee Anda. Karena kemudian banyak yang wah ini pasti mahal sekali ya Pak. Amin. Saya mau suka mewah. Perhatikan. Saya kalau keluar negeri sekali bulan pergi itu minimum SP 3M 5M. Ya. Yang sekarang yang harganya 1M juga saya beli. Pak, saya kadang-kadang saya suka kemewahan. Gimana? Ya, ini perhatikan. Ini adalah pengacaranya Setio Novanto. Dia ditanya, fee Anda berapa, pasti gede ya, gitu kan. Cuma ya amin aja gitu. Fee Anda berapa ya Pak? Fee Anda. Karena kemudian banyak yang wah ini pasti mahal sekali nih. Ya Pak Fredrik. Insya Allah amin. Amin. Saya mau suka mewah. Saya kalau keluar negeri sekali bulan pergi itu minimum spend 3M 5M. Ya. Yang sekarang RW yang harganya 1M juga saya beli. Pak, saya kadang-kadang saya suka kemewahan. Ya, jadi saya cuma ingin mengatakan satu. Ternyata ada orang yang menilai kemuliaan itu kemewahan. Dia ngomong, ya saya memang suka kemewahan kalau setiap pergi ya minimal 3M 5M. Itu pergi ke Malaysia di M terus sih beli opo gitu ya. Sekarang tas aja 1M saya beli. Kalau tasnya 1M, kira-kira mobilnya berapa M? Kira-kira rumahnya berapa M? Itu yang dia miliki. Terus berarti yang ngasih lebih besar dong yang punya. Walaupun di tempat lain enggak, saya sebetulnya kecil dari dia. Cuma karena dia orang gede, maka saya bantu supaya saya lebih gede gitu kan. Kalau saya sih sudah kaya, warisan saya untuk 10 keturunan juga nggak habis-habisnya. Itu dalam omongan yang lainnya. Tapi juga ada yang kayak gini, coba gitu. Ada yang modelnya kayak gini lah.
Jadi kalau habis 100.000 sepekan itu terlalu lama. Kok irit amat, cuma 1 juta kok. 100 juta kok cuma kok 1 pekan, 2 hari habis katanya. Saya katakan entah itu benar entah tidak, cuma ingin katakan ada dalam kehidupan kita begitu. Jadi materialistik kayak gitu, tahu nggak? Ada bapaknya itu di penjara, karena di penjara. Yang dulu ngakunya kalau saya benar-benar korupsi 1 rupiah pun tolong saya digantung di Monas itu cerita, nggak usah sebut namanya lah. Itu ada wali santri kita di sini itu ngomong, anak saya minta 1 sepatu merek tertentu, saya nggak kasih, mewah banget. Akhirnya apa? Anak saya beli sendiri. Terus cerita, itu anaknya si Fulan itu loh, itu tiap hari bagi dolar. Jadi dolar itu tengklecek gitu ya, nggak ini kan. Ya Allah, subhanallah. Nah, saya ingin menyatakan demikianlah kehidupan yang materialistik. Nanti akibatnya apa? Nah, akibatnya salah satu di antara ini. Ya, salah satu akibatnya kayak gini. Ini salah satunya, ya. Nah, ini salah kan. Nah. Ini cara bukanya. Mana tadi? Salah satu. Jadi nggak tahu nanti Indonesia kayak apa. Ya. Dah kuno. Anda tahu? Jadi dia ngomong, saya sudah perintahkan setiap kita bangun tol harus dijual setelah selesai. Kalau udah siap dipakai, dijual. Nanti kita untuk bangun lagi, dijual lagi. Kuno kalau kita bangun kemudian untuk penghasilan masuk ke kantong itu kuno. Kita jual aja. Terus hasilnya gimana kalau dijual semuanya? Pamannya Menteri Keuangan ngomong. Menteri Keuangan ngomong apa? Menteri Keuangan ngomong kalau 25 BUMN itu rugi, harus dijual semuanya. Padahal kenapa rugi? Karena komisaris utamanya, contoh Adikarya, itu adalah tim sukses. Jadi tim sukses semua itu bagi-bagi jadi komisaris. Komisaris pemilik utama. Itu dirugikan kemudian mau dijual. Kira-kira pamannya Telkom, sistem
komunikasi, jual. Kemudian bank dijual. Itu kira-kira kemudian Indonesia jadi punya apa? Habis. Ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena materialistik. Terakhir kali, ya, coba kita lihat sedikit. Nah, ini. Kalau ini sedikit ini ya. Saya di Afrika sana ada fenomena yang lafid segala macamnya cukup menarik. Dah begitu akidah Islami ya akan menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya kecuali untuk bekal akhirat. Tidak akan bahkan kekayaannya, tetapi seberapa jauh kekayaan dan kecerdasan, popularitas, kekuasaan untuk berkhidmat kepada sesama manusia. Oke. Hah? Apa? Uasnya kenapa? Ya, pahami benar-benar refleksi-refleksi dari tasawur Islami dalam kehidupan dan pahami ya prinsip-prinsip dalam pendidikan yang sudah kita ajarkan. Itulah kira-kira ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.